Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fadia Maulina dengan NIM 2303102169. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya yang diampu oleh dosen Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK dengan tugas mempresentasikan aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap tidak berwujud yaitu aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat ditanyakan. Syarat-syarat yang aktiva tetap tidak berwujud yaitu ada hak mutlak, ada keistimewaan tertentu, ada pengeluaran biaya. Contohnya ada paten, copyright, trademark, franchise dan lisensi, sama goodwill. Nah, berdasarkan masa manfaat aktiva tetap tidak terwujud terbagi atas menjadi dua. Yang pertama, ada aktiva tidak terwujud yang masa manfaatnya dibatasi oleh undang-undang, misalnya paten, copyright, franchise, dan lisensi. Yang kedua, ada aktiva tetap tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak dibatasi oleh undang-undang, misalnya ada goodwill sama trademark. Aktiva tetap tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Apabila suatu aktiva tidak berwujud diperoleh dengan membeli pihak luar, maka di samping harga beli yang termasuk harganya perolehan cost adalah biaya-biaya tambahan untuk mendapatkannya seperti biaya yang dibayarkan kepada pemerintah dan notaris, biaya administrasi yang berhubungan. Paten adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemunya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Kalau paten itu tidak dapat diperpanjang, maka penemuan tadi akan diperbarui atau diubah sehingga akan diperoleh paten baru. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan dikapitalisir. Paten akan diamortisasi selama umur kegunaannya selama periode tertentu. Umur paten bisa dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Ada copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Nah, hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta. Ciptaan tersebut menyangkut dengan puisi, drama, film, komposisi musik, lukisan, siaran radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada trademark. Trademark atau merek dagang yaitu nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Merek dagang bisa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hak untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Merek dagang bisa juga diperoleh dari suatu pembelian. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya untuk merencanakan dan mendaftarkannya. Nah, trademark ini ada beberapa jenis. Yang pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa. Merek jasa ini adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga terakhir ada merek kolektif. Merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama
untuk membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. Nah, selanjutnya ada franchise dan lisensi. Franchise sendiri yaitu hak yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak tersebut. Franchise sendiri terdiri dari dua kelompok. Yang pertama ada sistem franchise untuk produk dan jasa. Yang kedua ada sistem franchise untuk merek dagang. Selanjutnya, lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu, seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan lahan publik untuk telepon dan tiang listrik. Yang terakhir ada goodwill. Goodwill merupakan bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan oleh perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.